Blues, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ngoper Ngabarin Persib bersama saya Reina Sukmawati yang akan membahas preview pertandingan matchday ketiga AFC Champions League 2 2025-2026 melawan Selangor FC yang akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA pada besok hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025. Nah, kalau udah ngoper berarti saya nggak akan sendirian. Sudah kembali di studio bersama kita semua. Ada Kang Giri. Halo. Akhirnya setelah berkelana ya. Berkelana. Balik akhirnya. Iya, akhirnya balik lagi ke Stadion GBLA. Nah, sebelum kita preview match mendatang, kita review dulu sedikit pertandingan terakhir ya. Berarti melawan PSBS kemarin di Super League ya. Lebih dari ekspektasi ya, ternyata permainan Persib Bandung meningkat, bisa bilang pesat lah ya, karena ternyata udah bisa lebih luas, lebih enak, udah pada punya enak mainnya di mana, dan juga terlebih PSBS mainnya terlihat lepas, jadi memberikan ruang untuk para pemain Persib Bandung berkreasi. Nah, kalau komentar dari Kang Giri gimana? Iya, ini kemenangan dengan skor paling besar yang dicatatkan oleh Persib Bandung untuk musim ini ya. Di semua pertandingan itu skor 3-0 itu paling besar. Sebelumnya itu menang paling 2-0, itu paling besar seperti melawan Semen Padang ya. Terus kemudian melawan Bangkok United juga 2-0, dan ini sinyal positif sih sebenarnya. Tapi saya tetap memberikan satu catatan. Banyak sekali peluang yang nggak menjadi gol. Banyak sekali kreasi-kreasi untuk membuat peluang itu ya sia-sia akhirnya. Bahkan gol pertama itu kan terjadi lewat tendangan penalti setelah ada review VAR. Dan itu menjadi catatan yang harusnya sudah tidak ada lagi. Tapi ternyata melawan PSBS yang secara level di klasemen juga rendah dibanding Persib, ternyata ya persoalan seperti itu masih ada. Dan ya yang bisa menutupi semua sih permainan Tom Haye sebenarnya. Banyak sekali dia melakukan ya banyak lah gitu. Tom Haye dan Beckham juga ya terlihat jauh lebih lepas mainnya ketimbang saat dia bermain di timnas ya, kalau dilihat-lihat, karena mungkin dia bisa dari tengah tiba-tiba kembali ke posisinya, tiba-tiba ada di sisi yang lain. Dan POV katanya itulah permainan seorang laki-laki setelah gagal ke Piala Dunia. Soalnya langsung ingin membuktikan gitu ya, bahwa mereka ini sebenarnya kualitas permainan dia oke, cuman emang nggak beruntung aja mungkin ya kemarin di Piala Dunia. Dan juga apresiasi untuk kiper PSBS ya sebenarnya, antara kita finishingnya emang lagi-lagi masih harus belajar, tapi kiper PSBS pun nampaknya juga berapa kali melakukan penyelamatan saat nyaris menambah keunggulan untuk Persib Bandung. Termasuk gol dari William Barros kan tiga kesempatan, setelah dari Beckham di blok, terus kesempatan kedua dari William Barros, terus baru tendangan kaki kiri bisa gol. Dan kemudian itu yang membuat banyak bobotoh menginginkan dia datang ke Persib. Kita lihat saja nanti, karena ya itu Adam Peaceback kan dalam kondisi seperti ini, apapun bisa terjadi lah. Iya, mudah-mudahan Adam Peaceback nggak keracunan makanan lagi ya. Kita masih menantikan seperti performa, karena waktu debut juga performanya baik ya sebenarnya Adam Peaceback, cuman memang masih butuh jam terbang lebih banyak gitu. Dan juga kemarin yang perlu di-highlight lagi adalah benar prediksinya Kang Giri bahwa Sadil menjadi starter ya setelah sekian lama ya. Sadil menjadi starter, lalu juga Andrew Yung yang menjadi ujung tombak. Oke, sekarang kita masuk ke preview pertandingan besok melawan Selangor FC. Ini pertemuan pertama berarti di kompetisi resmi ya. Kalau catatannya seperti itu. Ya, dan sebelumnya di era pelatih sebelumnya berarti pernah bertemu di semacam kompetisi pramusim lah waktu itu. Ajang seleksi untuk pemain Persib. Dan Selangor FC ini sebenarnya tim yang seperti apa sih, Kang? Ya, Selangor FC itu seperti yang dikatakan Hodak, itu tim besar sebenarnya di Malaysia. Tapi sekarang posisi di klasemen juga seperti Persib sih. Ada di peringkat ke-5 klasemen sementara Persib. Dan kemudian Persib kemungkinan juga ada peluang turun sih sore ini. Ada satu pertandingan di Super League kan. Nah, membuktikan bahwa mereka masuk ke SEL itu juga membuktikan bahwa mereka mempunyai kekuatan yang bagus secara pasar. Nilainya juga nggak jauh beda dengan Persib Bandung. Mereka mempunyai 10 pemain asing. Walaupun dalam 2 pertandingan pertama di SEL ini mereka kurang beruntung lah, bisa dikatakan seperti itu. Walaupun kalahnya juga dengan skor yang telak melawan Lion City dan Bangkok United dengan kekalahan
0-2, 2-4. Iya, 4-2. Ya, dan bisa jadi ini akan menjadi pertandingan yang mungkin dalam tanda kutip kebangkitan bagi mereka, walaupun lawannya juga Persib sih. Oke, dan di liga lokal atau sebenarnya Piala FA ya, kalau mereka ada Piala FA, mereka pun baru mengalahkan Negeri Sembilan dengan skor telak ya, Ya, 4-0, dan itu juga menjadi catatan tersendiri ya nampaknya bagi para pemain. Iya, mereka baru saja mengganti pelatih. 3 pertandingan terakhir mereka memiliki pelatih baru. Mereka masih interim sih, pelatih sementara menggantikan pelatih yang sebelumnya. Mungkin hasil yang sebelumnya itu kurang bagi manajemen sehingga ada pelatih baru masuk. Sebenarnya bukan wajah baru sih. U22 ya Iya, sebelumnya. dia di tim Selangor FC 2 ya. Kemudian ditarik ke senior dan pertandingan pertama pelatih ini kalah ketika lawan Lion City kan, tapi kemudian mereka bisa menangkan 2 pertandingan terakhir dan ya saya pikir itu menjadi modal yang bagus untuk melawan Persib nanti. Oke, nah kalau Persib Bandung sendiri punya modal apa nih buat pertandingan besok? Ya Persib tentu kemenangan dua kemenangan terakhir lah, yang tentunya yang menjadi modal utama itu kemenangan kemarin di kandang Bangkok United ya. Kita mungkin Boboto juga nggak menyangka bahwa Persib itu bisa menang dengan skor 2-0 melawan tim yang sebelumnya juga mengalahkan Selangor FC 4-2 kan di kandang Selangor kalau nggak salah. Nah, itu menjadi modal yang sangat penting dan kemudian kemarin pemain kelihatan enjoy ketika melawan PSBS Bia. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa ya levelnya PSBS sih kayak gitu. Tapi tetap itu akan menjadi pemompa semangat untuk menjadi modal pertandingan melawan Selangor FC, apalagi nanti di kandang sendiri di hadapan Boboto setelah 4 pertandingan beruntun mereka melakukan away. Iya. Nah, kalau di Selangor FC sendiri seperti apa sih pemain-pemain mana saja yang kiranya bakal merepotkan Persib Bandung dalam pertandingan nanti? Ada satu yang disebut sama Bojan Hodak adalah pemain lokal Malaysia, penyerang Faisal Halim ya? Faisal Halim, maaf. Dia sudah mencetak 4 gol atau 5 gol gitu secara keseluruhan. Tapi ada satu lagi pemain asing yang harus diwaspadai ketika dia udah mencetak 2 gol dan 1 assist di ACL 2. Dia secara keseluruhan di kompetisi mereka di pertandingan Selangor FC itu mencetak udah 12 gol dari 12 pertandingan. Berarti ini pemain yang sangat bagus. Dia mencetak gol ke gawang yang pertama Bangkok United, yang kedua kemarin melawan Lion City dia juga mencetak 1 gol lewat tendangan penalti. Dan ini ya secara keseluruhan mereka sebenarnya organisasi pertandingan bagus. Ada pemain dari sayap mereka kencang-kencang juga dan ini yang harus diwaspadai oleh fullback Persib Bandung. Oke, bagi Boboto yang juga mungkin supporter timnas Indonesia pasti kalau Faisal Halim kayaknya nggak asing karena pemain timnas Malaysia ya yang dulu sempat dapat kabar menyedihkan waktu itu disiram air keras ya dan sekarang udah bangkit lagi ternyata ke permainan terbaiknya, bahkan sempat nyaris mau pensiun dini ya waktu itu. Tapi ternyata sekarang malah kemarin di pertandingan terakhir Selangor FC itu mencetak brace dan 1 assist mereka saat melawan Negeri Sembilan. Jadi kebangkitan seperti ini ya. Itu yang harus diwaspadai Persib kan. Mereka Persib tetap memiliki semangat yang paling yang besar lah mereka bermain di hadapan Boboto setelah 4 pertandingan away, tapi lawannya juga pasti mengusung kebangkitan dengan warna mereka yang baru di bawah kepelatihan yang baru setelah 2 pertandingan sebelumnya di ACL 2 kalah. Christophe Gamel ya, pelatih asal Prancis berarti. Oke, nah ini kalau tadi modal dan kelebihan kedua tim, kalau kelemahannya nih saat ini Persib Bandung dan juga Selangor FC seperti apa? Ya kalau Persib kelemahan masih itu di sisi finishing masih perlu dipoles lagi dan mudah-mudahan setelah pertandingan melawan PSBS menjelang pertandingan ini adalah perbaikan untuk ke arah sana. Sementara di Selangor FC itu yaitu banyak kebobolan juga walaupun kemarin 2 pertandingan terakhir kan mereka mencetak 7 gol tanpa kebobolan kan. Itu menjadi catatan bagus bagi mereka, tapi melihat 2 pertandingan melawan Bangkok United, melawan Lion City, mereka kebobolan 8 gol dan hanya mencetak 4 gol. Itu yang harusnya ya sisi negatif dari Selangor FC yang bisa dimanfaatkan oleh Persib walaupun secara finishing nggak bagus-bagus amat, walaupun kemarin melawan
PSBS bisa mencetak 3 gol dan itu menjadi kemenangan terbesar Persib untuk musim ini. Oke, jadi tetap ya melihat bagaimana performa dari Selangor FC dulu, karena kayak kalau Persib Bandung menemukan lawan yang bermain lepas, mereka pun bisa gitu ya berkreasi dan menciptakan, karena kalau dibanding sama permainan yang lebih tertutup seperti saat melawan Persita juga tim Persib sangat kesulitan ya. Oke, nah ini sekarang waktunya prediksi susunan pemain nih. Apakah kalau udah ACL biasanya Boyan Hodak maunya asing-asing? Ya, seperti apa? Karena nggak ada pembatasan seperti Super League kan di ACL ini, semua pemain asing bisa dimainkan dan Persib itu memiliki 11 pemain asing. Di Selangor itu saya lihat ada 10 pemain asing dan Persib sebenarnya unggul. Tapi kayaknya ya tidak semuanya langsung dimainkan. Nanti di posisi penjaga gawang saya nggak tahu apakah perkembangan terbaru dari Adam gimana, tapi kayaknya masih Teja Paku Alam. Terus di kanan nanti ada tenaga yang lebih fresh lah. Ada Putros udah kembali ya. Ya, di 2 back tengah itu Matriardi sama Cesar. Bukan yang satu lagi lah, Federico Barba. Kayaknya Barba lebih didulukan nanti. Terus di kiri ada Eliano, masih Eliano kayaknya masih di sana karena Eliano ini juga menunjukkan performa yang sangat bagus di semua pertandingan. Terus di tengah Klopp pasti karena dia yang hadir di konferensi pers itu udah menjadi jaminan dia akan menjadi starter. Terus Luciano, Luko yang apa? Bukan Tom Hai yang akan starter. Ya, Tom Hai bertiga lah sama Tom Hai. Terus di kanan ada Barros, terus di kiri mungkin Beckham. Beckham mendapat kesempatan setelah kemarin melawan PSBS menjadi cadangan dan masuk babak kedua kalau nggak salah. Terus di ujung tombak masih Andrew kayaknya. Masih Andrew. Oke. Dan ini menjadi menarik karena kita juga masih menantikan Ramon nih. Ramon masih ya. Ternyata kemarin dimasukkan juga belum bisa berbuat apa-apa. Iya. Mungkin masih sekarang masih ditunggu. Nggak apa-apa Ramon, semangat, kita masih menanti. Kalau dilihat komen-komen Bobot pun masih menanti gitu, masih menanti tapi udah mendekati deadline ya. Udah mendekati. Udah mau pekan ke-10 sekarang. Udah mau pekan ke-10, udah mau hampir paruh akhir putaran pertama. Jadi dari sebelum putaran kedua nanti ada perombakan mungkin dari tubuh Persib Bandung, ya mudah-mudahan Ramon udah bisa mencetak 1 gol itu dulu. Ya itu yang ditunggu Bobotoh. Dan juga kita masih menantikan beberapa pemain yang belum juga mendapatkan kesempatan ya, ada beberapa seperti Hamrah Nusa, juga ada Alfreandra Dewangga yang mudah-mudahan kalau misalnya performa ternyata bagus bisa mendapatkan kesempatan bermain ya, mungkin di putaran kedua di babak kedua atau kita lihat ya, kita juga masih menantikan banyak sekali yang berharap lah, Bobotoh berharap mereka bermain lah walaupun beberapa menit lah, dikasih lah kesempatan untuk merasakan aura pertandingan. Itu sangat penting, tidak cuma di latihan itu beda. Aura pertandingan di depan pendukung itu kan sangat membantu untuk tetap menjaga kepercayaan diri pemain. Oke, banyak ya, udah pekan 10 dan matchday ketiga masih banyak yang kita ingin nantikan. Pertama, gol pertama Ramon, debut pertama Hamra dan Dewangga. Dan bagi Bobotoh yang belum tahu juga, ada pengumuman terbaru, ternyata nanti match melawan Malut United ternyata diundur ya, Kang. Lawan Malut kan? Lawan Persis. Lawan Persis diundur ke jam 7. Nah, lawan Malut United itu kan diundur ke bulan Desember katanya. Karena Boyan Hodak sempat meminta ya karena jadwal padat gitu. Jadi nanti bulan Desember kalau yang lain udah pada libur, ada 4 pertandingan berarti total sama yang ditunda-tunda sebelumnya juga ya, Borneo dan PSM. Dan PSM Makassar. Jadi ya ramai kita sampai akhir tahun akan tetap ngoper kan gitu. Jangan dulu cuti dong. Kita masih tetap ngoper. Oke, nah ini udah di penghujung, waktunya kita tebak skor. Mungkin agak boleh sedikit percaya diri ya karena kemarin. Tapi kemarin meleset dikit lah, saya prediksi menanglah 2-1. Ternyata 1 untuk PSBS itu diambil juga, 3-0. Tapi untuk melawan Selangor, memang Selangor kalah dengan skor telak dalam 2 pertandingan sebelumnya melawan Bangkok United dan Lion City. Tapi
Persib juga tidak boleh memandang sebelah mata kekuatan mereka dengan sentuhan pelatih baru ini. Walaupun ya itu tadi saya bilang bermain di hadapan Bobotoh, setelah ini adalah untuk mengobati kerinduan Bobotoh setelah 4 pertandingan beruntun away. Tapi Persib juga tidak boleh memandang sebelah mata Selangor. Tapi kemenangan akan tetap sepertinya tetap menjadi milik Persib. Ya mungkin selisih 1 lah, selisih 1 bisa 1-0, 2-1 dan seterusnya 3-2. Oke, karena kalau menang berarti setidaknya menguatkan posisi di klasemen ya untuk masuk Ya, ke putaran bisa sebelumnya. juga langsung ke puncak klasemen dengan catatan ya Lion City. tidak, ya. Ya, mudah-mudahan ya, karena ini langkah yang baik lah ya. Maksudnya kalau bisa ternyata ini berarti udah 3 pertandingan, berarti tinggal mengulang timnya lagi kan. Berarti lawan Selangor lagi nanti. Selangor nanti di kandang mereka. Di kandang mereka Lion City ke Singapura dan menjamu Bangkok United. United. Ya, mudah-mudahan kita bisa melawan Al Nassr juga. Kabarnya ya ngomong-ngomong Al Nassr, Cristiano Ronaldo belum turun ya belum dimainkan lah, masih di level-level sekarang. Iya nanti ya kalau udah ketemu Persib katanya 16 besar mungkin, 16 besar. Yang kecewa tuh bukan fans Al Nassr, masalahnya adalah fans para lawannya yang nggak bisa melihat Cristiano Ronaldo. Yang ingin melihat Cristiano Ronaldo bermain. Oke, kita nanti akan ya di matchday ketiga, siapa tahu Cristiano Ronaldo bermain melawan tim India ya, melawan Goa FC. Oke, kalau gitu Bobotoh dan Tribuners, terima kasih banyak telah menyaksikan Ngoper. Sekali lagi pertandingan melawan Selangor FC akan diselenggarakan besok di Stadion GBLA hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025. Dan kalau misalnya kalian masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Kalau gitu, saya Riana Sukmawati mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di Ngoper selanjutnya. Dadah!